The events connected with the close of probation and the work of preparation for the time of trouble are clearly presented. But multitudes have no more understanding of these important truths than if they had never been revealed. Satan watches to catch away every impression that would make them wise unto salvation, and the time of trouble will find them unready. Great Controversy, page 594, paragraph 1. Oke, kita sudah memulai. Kita punya pelajaran berjudul The Events Connected. Jadi peristiwa-peristiwa yang berhubungan. Tentu saja kita tahu berhubungannya dengan tutup pintu atau close of probation ya. Kita mulai di Wahyu 17 ayat 12. Ada 10 tanduk yang artinya adalah 10 raja. Dan mereka belum menerima kerajaannya. Kalau belum terima kerajaan artinya mereka belum menerima kuasa untuk memerintah. Artinya mereka belum dapat kuasa. Tetapi mereka akan terima kuasa. Jadi ada saatnya mereka akan terima kuasa. Dan kalau mereka terima kuasa, artinya mereka akan menjadi kerajaan. Dan kita tahu inilah kerajaan ke-7 sesuai dengan Wahyu 17 kan. Kerajaan terakhir di dunia ini. Dan mereka terima kuasanya sehingga mereka menjadi raja-raja dunia. Jadi setelah mereka terima kuasa, mereka akan menjadi raja-raja dunia. Itu penting. Dan mereka akan menerima kuasa sebagai raja dunia untuk 1 jam dengan beast. Dan kita tahu beast adalah harlot, kepausan kan. Jadi mereka akan berkuasa bersama-sama dengan harlot beast. Dan kita sudah mengerti bahwa beast ini, harlot ini akan duduk di atas mereka. Di Wahyu 17 ayat 1. Akan menguasai mereka. Tapi kita lanjut di Matius 4. Tuhan Yesus waktu digoda setan, penggodaan ketiga, setan bawa Tuhan Yesus naik ke bukit yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan bumi ini dan kemuliaannya. Seluruh kerajaan. Dan kalau dibilang seluruh kerajaan itu terdiri dari kata raja. Kata raja. Dan kalau terdiri dari kata raja, artinya ada raja-rajanya yang memiliki kuasanya. Dan kuasanya itu mereka terima. Karena di ayat 12 dikatakan raja ini terima kuasa. Lalu waktu setan goda kepada Tuhan Yesus, saya berikan seluruh kerajaan ini. Nah, kalau setan bilang saya mau berikan kerajaan ini kepada kamu, saya mau berikan kerajaan ini kepada kamu, artinya saya mau buat kamu jadi raja. Setan bilang, kamu boleh jadi raja dunia. Dan saya yang akan kasih kuasanya agar kamu, anak Bapa, jadi raja dunia. Dengan semua kemuliaannya. Kan? Jadi ini sama dengan Wahyu 17:12. Dan ayat 9 bilang semua ini ialah kamu jadi raja dunia, kamu saya kasih kuasa untuk menjadi raja dunia, dengan catatan kamu sembah saya. Dengan catatan kamu sembah saya. Okay? Artinya, ini 10 raja, 10 tanduk ini sembah setan. Karena mereka terima kuasanya dari setan. Karena setanlah yang memberikan kuasa bagi raja-raja untuk menjadi raja. Artinya raja-raja dunia sembah setan. Di 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan the God of this world, atau raja dunia ini. Nah, kita lihat di tulisan di Bible Commentary, kita lihat bahwa Adam dimahkotai sebagai raja di Eden. Dan dia dibuat menjadi raja karena Tuhanlah yang melantik dia menjadi raja dan memberikan dia kuasa untuk menjadi raja di dunia ini. Dan oleh sebab itu, Adam diberikan dominion,
Dominion artinya kuasa di atas seluruh bumi. Jadi pada awalnya Adamlah raja dunia ini. Adam raja dunia ini dan diberikan oleh Bapa Tuhan Yesus, Bapa dan Tuhan Yesus. Kita baca terus di kutipan berikut di Patriarchs and Prophets dikatakan, pada penciptaannya Adam ditempatkan di dalam dominion sebagai kepala bumi ini, sebagai raja. Tetapi dengan dia tergoda, waktu dia tergoda, dia dibawa, karena sekarang dia berada di bawah kuasa setan. Tunggu, kita tahu kuasanya adalah kuasa Tuhan yang diberikan kepada Adam. Dan kuasa Tuhan yang diberikan kepada Adam itu sekarang diberikan kepada setan. Dan kalau tadi setan adalah raja dunia, sekarang setanlah raja dunia, lalu setan mau kasih kepada Tuhan Yesus menjadi raja dunia. Sementara kuasa itu Tuhan Yesus yang kasih kepada Adam. Jadi kepada siapa kamu ditaklukkan, kamu akan menjadi budaknya. Jadi sekarang manusia di dunia ini menjadi budaknya setan, setanlah menjadi raja dunia ini, dan karena setan menjadi raja dunia ini, semua manusia di dunia ini di bawah kekuasaannya. Dan waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus mau mengambil kembali makhluk ciptaannya yang sekarang berada di bawah kuasa setan. Lalu setan bilang, kamu nggak usah berperang dengan saya. Kamu nggak usah ke kayu salib untuk menangkan mereka. Saya berikan seluruh dunia ini dengan dia punya tawanan. Kamu bisa menjadi raja dunia ini. Dengan saya kasih kuasanya kepada kamu sebagai raja dunia ini, dengan catatan kamu sembah saya. Jadi kita bisa lihat bahwa 10 raja ini sembah setan. Karena mereka dapatnya dari mana kuasanya? Dari raja dunia ini. Dan raja dunia ini kita tahu bukan Adam, setan. Jadi waktu manusia menjadi tawanan setan, dominion yang dimiliki Adam sekarang diberikan kepada penakluknya setan, sehingga setan menjadi the god of this world. Setan menjadi the god of this world. 2 Korintus 4 dan 4. Kita lanjut. Di Wahyu 17 ayat 13, raja-raja dunia ini, 10 raja ini memiliki one mind, artinya mereka united. Artinya mereka united kings, united kingdom, united nations. Jadi raja-raja dunia ini, United Nations, dia terima kuasanya dari dragon. Lalu waktu dia terima kuasanya dari dragon yang dianjurkan kepada Tuhan Yesus tolak. Sekarang setan kasih kuasanya kepada raja-raja dunia, dragon, dan raja-raja dunia ini berikan kuasa yang diberikan kepada mereka oleh setan kepada beast. Karena mereka punya power dengan strength unto the beast. Sehingga sekarang beast lah yang menggunakan kuasa mereka untuk membuat undang-undang yang raja-raja dunia lah sebagai badan legislatif dan yudikatif, mereka lah yang menjalankan undang-undang, membuat undang-undang sesuai dengan keinginan the beast. Jadi dunia ini sedikit lagi akan 100% undang-undangnya adalah undang-undang the beast. Dan dia terima kuasanya dari dragon. Karena dragon berikan kepada raja-raja dan raja-raja berikan kepada dia. Dan Wahyu 13 ayat 2, binatang ini waktu dia naik di Wahyu 13 di 538 dan 508 sebelum itu, dia terima kuasanya, ini binatang dulu sebelum luka parah, dia terimanya dari dragon. Dan kita tahu di Roh Nubuat bilang bahwa dragon itu walaupun itu setan tapi itu juga Roma kafir, raja-raja Roma kafir. Dan Roma kafir terbagi berapa? Terbagi 10. Jadi setan yang menguasai 10 ini, yang memberikan kuasanya kepada 10 ini memberikan kepada kepausan. Di akhir zaman, setan yang memberikan kepada 10 ini, memberikan kepada beast, atau di akhir zaman, image of beast. Sejarah 100% sedang terulang kembali.
Dan siapa dragon? Testimony to Minister bilang, dragon adalah raja-raja, pemimpin, gubernur. Pemimpin-pemimpin negara adalah dragon. Dan semua ini adalah antikristus dilambangkan oleh dragon. Dan tujuan dragon apa? Untuk memerangi umat Tuhan. Tiada lain. Waktu mereka terima kuasa, tujuannya hanya satu. Untuk memerangi siapa saja yang menurut hukum Tuhan. Itu musuhnya. Inilah peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi yang membuat kita mempersiapkan diri untuk hidup di time of trouble. Dunia ini nggak akan jalan begini terus, mantap terus, seakan-akan nggak ada yang terjadi apa-apa. Seakan-akan pemerintah itu yang mereka lakukan untuk kebaikan manusia. Oh no. Wahyu 16 ayat 13 dikatakan, saya melihat 3 roh najis seperti katak keluar dari mulut naga, mulut binatang, dan mulut nabi palsu. Dan 3 roh najis inilah roh-roh iblis. Dan mereka bekerja mujizat-mujizat, dan roh iblis ini, dan kita tahu roh iblis adalah perkataan yang keluar dari dragon kan? Dragon, Wahyu 12 ayat 9 adalah setan. Artinya roh iblis adalah perkataan setan. Sama dengan yang dibilang, kamu nggak akan mati. Jadi kalau dibilang roh iblis, ini sama dengan bilang setan. Artinya mereka adalah roh setan, melakukan mujizat, dan mereka kemana? Mereka pergi ke raja-raja bumi. Bisa lihat? Jadi kalau raja mau bertahta di dunia, mereka dapat kuasanya dari mana? Dari kuasa setan. Mereka dapatnya dari kuasa setan. Jadi kalau orang mau menjadi pemimpin negara, lalu dia mau ikut hukum Tuhan, jangan heran udah hilang nih. Makanya Tuhan bilang kepada murid-muridnya dan orang-orang Farisi, saya punya kerajaan bukan kerajaan dunia ini. Saya punya kerajaan itu nggak bisa kelihatan. Saya punya kerajaan itu lah spiritual. Kalau saya mau menjadi raja di dunia, saya punya murid-murid akan berperang dengan kamu punya murid-murid. Dan kita akan taklukkan kamu kalau kita mau dirikan kerajaan di bumi. Tapi kerajaan saya bukan seperti itu. Sehingga kalau kita adalah kerajaan surga, kita nggak akan mau ambil posisi di dunia ini, karena dunia ini tujuannya bertentangan dengan kerajaan surga. Akan bertentangan. Kecuali seperti Daniel apa boleh buat, memang dia ditawan dan Tuhan gunakan dia. Tapi walaupun Tuhan gunakan dia, kerajaannya tetap kerajaan setan, tapi dia bisa melalui pengaruh dia, paling kurang bertobatlah Nebukadnezar. Tapi bukan berarti bahwa Babylon bertobat. Waktunya sudah tidak jauh di depan. Saya mau ulang lagi ke 16-14. Jadi roh setan ini, dia pergi ke raja-raja dunia untuk apa? Untuk mengumpulkan mereka untuk hari peperangan. Lihat, apa tujuan persekutuan mereka apa? Untuk memerangi umat Tuhan, the remnant overseed, yang memelihara hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Waktunya sudah tidak lama di mana seperti murid-murid dulu kala, kita pun terpaksa harus mencari tempat perlindungan di daerah-daerah yang tandus dan di daerah-daerah di luar kota. Seperti murid-murid. Sebagaimana Yerusalem sudah mulai dikepung oleh Sestius tahun 66, itulah tandanya untuk orang-orang di Judea, orang-orang Kristen pengikut Tuhan Yesus, melihat bahwa inilah tandanya yang diberikan Tuhan Yesus di Matius 24, sehingga mereka harus keluar dari kota Yerusalem dan daerah Judea. Lalu, bagaimana dengan kita? Demikian juga. Mereka waktu lihat tanda itu dikepung Yerusalem oleh tentara Sestius tahun 66 AD, sudah mau 70 AD, kita juga waktu kita lihat the assumption of power. Di saat raja-raja dunia, pemimpin dunia di Amerika Serikat ada PBB, pemimpin dunia. Congress, pembuat legislatif seluruh dunia juga akan dipengaruhi. Dan Presiden Amerika Serikat, di saat raja-raja dunia assume power, apa artinya? Menerima power. Waktu dia terima power dari siapa? Dari dragon. Dan dia terima power dari mana? Dari dragon, lalu dia berikan kepada siapa?
kepada yang sedang mengunjunginya tahun 2015. Apakah sedang digenapi? Di saat kita punya bangsa Amerika ini menerima kuasa dan sudah mulai memberikannya kepada kepausan dan akan membuat undang-undang pemaksaan hari Sabatnya Paus, itu tandanya bagi kita bahwa kita sudah harus tinggalkan kota-kota besar. Banyak orang nggak tinggalkan kota. Nah, saya bukan ngomong tentang orang yang nggak belajar. Orang yang udah belajar pun masih takut tinggalkan kota. Di saat kita lihat Assumption of Power, di mana dragon di Wahyu 13:11, binatang yang bertanduk dua seperti domba, dia sekarang bicara seperti dragon, artinya dia terima kuasa dari dragon. Lalu dia berikan kuasanya kepada siapa? Siapa yang kunjungi? Kepausan. Bukankah semua yang terjadi sekarang di belakang layar siapa? Jezebel di Samaria. Dan Jezebel adalah kepausan di Vatikan. Di saat itu terjadi, itu tandanya kita nggak bisa lagi di kota. Nggak bisa. Makanya orang yang nggak tahu dekatnya tanda, fatal. Mereka pikir dunia ini akan jalan sebagaimana selalu jalan seperti biasa. Enggak. Jadi dia terima kuasa dari badan legislatif, Congress, dia terima dari United Nations. Dan sekarang dia gunakan kuasanya melalui badan-badan pemerintahan untuk membuat undang-undang yang akan mempersulit kehidupan penurut pengikut Tuhan Yesus di dunia ini. Dan kita sudah mulai lihat tanda-tanda itu kan. Kita sudah mulai lihat. Wahyu 13:11. Dan saya melihat kerajaan yang lain keluar dari bumi, Amerika Serikat, dan dia waktu keluar seperti domba, artinya dia memiliki prinsip-prinsip Protestan, karena mereka dianiaya dari Eropa dan lari ke Amerika Serikat. Itulah prinsipnya. Tapi sekarang dia bicara seperti dragon. Dia memiliki the spirit of devils. Dan kalau dia memiliki spirit of devils, dia terima kuasanya dari siapa? Dragon. Dan dia menggunakan semua kuasanya yang diterima dari dragon, sebagaimana kepausan menggunakan kuasanya yang diterima dari dragon tahun 508. Dan dia menyebabkan seluruh bumi dan yang berdiam di bumi untuk sembah the first beast, kepausan. Dan kita tahu sembah kepausan itu sama dengan sembah setan, yang luka parahnya sembuh melalui Protestan Amerika tentu saja kan. Dan dia melakukan mujizat-mujizat, dan dia membuat api turun dari surga. Kalau api turun dari surga, kita ingat apa? Kisah 2. Artinya dia buat false revival. Dia akan buat false revival, di mana orang akan pikir bahwa ini benar karena dia punya revival. Tapi Ron Hubbard bilang apa? Setiap kali mereka bikin false revival, mereka punya kerohanian tambah merosot. Wahyu 13 ayat 14. Dan dia menipu semua yang berdiam di bumi dengan cara mujizat yang dia ada kuasanya untuk lakukan di hadapan binatang. Tunggu, tadi kita lihat mujizat ya, miracles. Jangan lupa, ini dia. Di Wahyu 16:14, roh iblis ini working miracles. Dan waktu dia working miracles, dia pergi kemana? Raja-raja dunia. Jadi, kita bisa lihat bahwa raja dunia bisa tertipu karena mereka punya miracles. Mereka punya miracles lah yang membuat raja dunia tertipu. Ini juga, dia yang diam di dunia ini akan ketipu dengan miracles-nya. Dan mereka bilang, mereka harus membuat image to the beast, mereka harus membuat undang-undang, sebagaimana kepausan buat undang-undang untuk 1260 tahun, Amerika pun akan membuat undang-undang sama untuk menginjak-injak hak asasi manusia, kebebasan beragama, kebebasan untuk mengungkapkan isi hati, freedom of speech, semua itu sudah mulai hilang pelan-pelan. Dan itu adalah pengenapan nubuatan. Ayat 15, dan dia ada kuasa untuk memberikan kehidupan. Kehidupan apa? Firman. Roh, artinya dia berikan roh najisnya kepada image beast, Protestan Amerika, agar Protestan Amerika akan berbicara, kita tahu berbicara melalui yudikatif dan legislatif. Membuat undang-undang, dan undang-undangnya dia akan gunakan raja-raja dunia untuk membuat undang-undangnya, padahal ini undang-undang agama, sehingga kalau kamu tidak mau sembah image of the beast, kamu akan dibunuh. Akan ada undang-undang yang akan didesak oleh Jezebel
atau Herodias untuk menganiaya Elia atau Yohanes Pembaptis melalui Raja Herodes atau Raja Ahab, Image of the Beast. Sama, sedang terulang kembali. Dan ini sedang terulang kembali 100%. Lihat di sini ya. Mari kita lihat sini. Di sini katakan Google punya definisi akhir zaman, psychosis and you get. Tapi psychosis. Apa arti psychosis? Kita baca di sinilah. Psychosis adalah istilah yang mau describe waktu orang sudah kehilangan hubungan dengan realitas gitu. Bahasa Menadonya someng-meng lah ya. Dan dia punya tanda-tanda psikosis ialah dia bilang dia dengar-dengar suara dan dia punya keyakinan yang sangat yakin yang enggak disetujui orang-orang di sekitar dia. Jadi orang yang psikosis adalah orang yang dapat impi atau dapat vision dan bilang ada suara ngomong sama mereka dan mereka punya keyakinan enggak diyakini orang-orang di sekitar mereka. Contohnya, kamu khawatir mungkin pemerintah kamu mau bunuh kamu. Itu definisi psikosis di akhir zaman. Itu definisinya. Artinya orang yang psikosis atau bahasa Indonesianya psycho, someng-meng, orang yang psycho adalah orang yang selalu bikin pernyataan bahwa kamu punya negara, kamu punya pemerintah mau bunuh kamu, mau bikin kamu lapar, mau bikin kamu menderita. Itu psikosis. Itu definisi akhir zaman. Bahwa kamu punya pemerintah mau harm kamu, mau merugikan kehidupan kamu, mau membunuh kamu. Nah, mari kita lihat Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 37. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu tahu kamu Abraham punya keturunan. Kalau saya tahu kamu keturunan Abraham secara lahiriah. Lalu dibilang apa? Tapi kamu mau bunuh saya. Lalu dibilang apa ayat 40, Yohanes 8:40? Tapi kamu mau bunuh saya yang bilang yang benar. Abraham nggak mau bunuh saya. 7:19 dibilang apa? Bukankah Musa memberikan kamu hukum dan kamu nggak memelihara hukumnya? Kenapa kamu mau bunuh saya? Kita ulang lagi. Kamu mau harm saya. Kamu mau bunuh saya. Apa definisi psikosis? Kamu punya pemerintah mau bunuh saya. Tuhan Yesus dulu sudah dituduh psycho nggak? Apakah Tuhan Yesus dulu dibilang psycho? Karena dibilang apa? Kamu mau bunuh saya. Lalu mereka bilang apa? Mau bunuh kamu. Mereka bilang apa? Orang bilang, kita mau bunuh kamu. Kalau kamu tuduh bahwa kita mau bunuh kamu, kamu ada roh iblis. Kamu demon possessed. Jadi orang-orang Farisi bilang, Tuhan Yesus itu dirasuk setan. Orang Yahudi bilang, Tuhan Yesus itu psychotic. Orang Farisi bilang, Tuhan Yesus itu psycho. Masa kamu mau dibunuh? Siapa yang bilang mau bunuh? Di akhir zaman bilang apa? Kalau ada pekabaran-pekabaran bahwa akan ada penganiayaan, orang akan dibunuh segala macam, itu psycho. Jangan dengar-dengar itu. Itu orang gila. Itulah orang-orang yang kerasukan setan. Apakah kita sudah hidup akhir zaman, saudara? Tuhan Yesus sudah dituduh hal yang sama. Yohanes 7:1. Lalu Tuhan Yesus lanjut ya. Kenapa Tuhan Yesus bilang psycho? Kenapa Tuhan Yesus mau dibunuh? Oke? Kenapa Tuhan Yesus mau dibunuh? Ayat 21. Tuhan Yesus bilang kepada mereka, saya kan melakukan satu pekerjaan dan kamu heran. Musa memberikan kamu persunatan. Dan kamu pada hari Sabat menyunat seseorang. Dan kalau orang pada hari Sabat buat persunatan, kamu tidak melanggar hukum Musa. Tapi kamu marah sama saya. Karena saya sembuhkan orang pada hari Sabat. Artinya, orang yang bilang hati-hati kalau kamu pelihara hari Sabat, kamu mau dibunuh, kamu psycho. Karena Tuhan Yesus dibilang psycho, dan Tuhan Yesus bilang kamu membunuh saya, karena dia pelihara hari Sabat. Saya bisa lihat, kita sudah di hari zaman. Kalau masih mau main-main lagi, terus terang saya bilang, silahkan binasa.
kita sudah dari zaman. Gara-gara hari Sabat, mereka bilang, oh itu undang-undang hari Minggu, orang akan dianiaya gara-gara hari Minggu. Itu psycho itu. Tuhan Yesus dibilang psycho karena dia pelihara hari Sabat, lalu mereka bilang dia psycho. Masa kita membunuh dia? Dan orang yang psycho apa? Dikuasai oleh iblis, mereka bilang. Jadi kalau ada pekabaran yang bilang, hati-hati ya, kita punya pemerintah akan membunuh orang-orang yang tidak mau sembah binatang. Banyak orang yang nggak belajar Alkitab, mereka dengar itu, mereka bilang apa? Oh ini orang gila ini. Bahwa pemerintah membunuh mereka. Apakah setan sedang mempersiapkan semuanya? 9:23. Oleh sebab itu, orang tuanya bilang, dia kan sudah dewasa, orang buta kan? Tanya aja sama dia bagaimana dia sembuhkan. Ayat 24, lalu mereka panggil lagi orang yang buta dan bilang kepada dia, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita tahu yang sembuhkan kamu adalah orang berdosa. Nah kita tahu, orang berdosa patut mati kan? Orang berdosa itu harus dibunuh. Upah dosa adalah maut. Artinya kalau bilang dia orang berdosa, artinya dia harus mati. Lalu ayat 31. Orang ini bilang, kita tahu bahwa Bapa di surga nggak akan dengar dan berikan kuasanya bagi orang berdosa. Bapa hanya berikan kuasa untuk orang itu gunakan sembuhkan mata saya kalau dia worship God. Jadi mereka bilang, Tuhan Yesus orang berdosa. Yang mereka bilang melalui terjemahan daripada orang yang sudah nggak buta lagi, orang yang worship God adalah orang yang berdosa. Dia patut dibunuh. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus dituduh sebagai orang berdosa untuk memelihara hari ketujuh. Sesuai dengan orang Farisi, adalah satu dosa untuk worship God dengan pelihara hari ketujuh. Dan kalau kamu bilang kamu harus pelihara hari ketujuh, dan kamu akan dibunuh kalau pelihara hari ketujuh, kamu dirasuk setan. Kamu psikotik. Apakah sudah sedang terulang sejarah dunia ini? Wahyu 13 ayat 15 katakan, dan dia menyebabkan semua orang yang tidak mau worship the beast, the image, atau semua yang worship God. Tadi dibilang, kalau kamu worship God, kamu apa? Orang berdosa. Dan orang berdosa upahnya apa? Mati. Semua orang yang worship God adalah orang berdosa harus dihukum mati. Daniel 6 ayat 6. Inilah presiden, pangeran, mereka assemble together kepada raja. Dan bilang kepada raja, Raja Darius, hiduplah selama-lamanya. Dan semua presiden, raja-raja, governors, princes, counselors, captains. Tadi kita baca presiden, princess apa? Dragon. Jadi dragon sedang mengunjungi Darius, kepala wilayah Babylon. Raja Babylon pada saat itu. Walaupun sudah Media Persia, tapi kota Babylon kan. Jadi dragon sedang counsel dengan Raja Babylon. Darius, okay? Dan dragon sedang ke Raja Babylon atau dengan harlot, lalu dibilang apa? Tolong buat undang-undang. Siapa saja yang berdoa kepada God, biarlah dia dilempar di lubang singa. Tunggu, dragon kasih kuasa kepada beast untuk bikin undang-undang nanti dijalankan oleh dragon. Kalau kamu berdosa karena kamu sembah God, kamu harus dibunuh dan diterkam singa. Sudah pernah terjadi. Karena orang-orang ini psikotik semua. Orang-orang ini dirasuk setan. Daniel 3 ayat 2, Nebukadnezar, kita tahu Raja Babylon, King of Babylon, sebenarnya kepausan. Dia gather together. Sama kan? Princes, governors, captains, judges, treasurers, counselors, sheriffs, rulers, dragon. Dragon bersama-sama dengan the beast sedang mengadakan mereka punya gather together. Dan dragon
gather together untuk mau menabiskan yang mereka mau sembah. Nebukadnezar sudah set up dia punya image dari dia punya beast, dan di situ ada apa? Ada dragon, princess governors kan. Lalu apa yang terjadi? Dan terdengarlah suara yang nyaring, kepada kamu diperintahkan people, nations, and languages. Kata lain itu apa? Seluruh dunia. Air. Dan pekabaran ini akan seperti jala dilempar ke air kan? Gospel. Tapi ini false gospel. Ini counterfeit gospelnya. Dan di saat kamu dengar suara cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, segala macam bunyi-bunyi musik, kamu jatuh tersungkur dan sembah. Dan kalau kamu nggak sembah, kamu berdosa karena kamu sembah God. Kamulah yang dirasuk setan. Kamu bilang kita mau bunuh kamu. Buktinya semua yang sembah God dibunuh. Apakah itu conspiracy theory atau conspiracy fact? Itu fact. Setan sedang bekerja sekarang. Sedang bekerja dengan halus. Dan orang-orang yang nggak kenal firman Tuhan akan hanyut semua. Orang-orang yang cari dunia akan hanyut semua. Hawa sangat kaget dan terkejut, yang mana waktu dia dengar seakan-akan dia dengar isi hatinya diucapkan oleh ular. Dia bilang, loh, yang saya bicara tadi kok diulang kembali. Lalu setan melalui ular lanjut dengan suara musik yang sangat merdu. Suara setan apa? Merdu. Dan sebelum sembah beast ada suara musik yang merdu. Dengan suara yang merdu. Dengan pujian yang halus, yang bunyinya manis. Dan perkataan setan bukan nggak enak, enak didengar dengan lagunya lagi. Suara yang sangat merdu. Kita tahu waktu Tuhan Yesus dengan Bapa, lalu Bapa mau bilang bahwa ini anaknya dan semua kuasanya telah diberikan kepada anak, karena kita tahu ada malaikat yang mulai meragukan itu. Semua malaikat dengan sukacita acknowledge kekuasaan Kristus dan tunduk di hadapan Kristus dan mengungkapkan kasih dan adoration kepada Kristus. Lucifer pun tunduk di antara malaikat-malaikat. Dia tunduk, dia bow down terhadap Tuhan Yesus. Tapi di dalam hatinya ada satu keanehan, konflik yang sangat besar. Kebenaran, keadilan, dan kesetiaan sedang bergumul dengan kecemburuan. Masih pergolakan dalam isi hatinya, masih bisa selamat dia. Masih bisa bertobat, masih bisa dikembalikan dia. Karena masih bergumul. Pengaruh daripada malaikat-malaikat dengan kudus untuk waktu tertentu membuat dia menjadi sinkron dengan mereka. Lagu-lagu pujian dalam bunyi yang sangat merdu. Tunggu, apakah bunyi merdu ada hubungan dengan sembah di sini? Bunyi yang merdu dan mengisi semesta di dalam surga itu membuat roh jahatnya untuk sementara hilang. Tunggu, jadi pertanyaannya, lagu seperti apa yang akan dinyanyikan atau dimainkan di Nebukadnezar? Udah pasti lagu yang membuat roh iblis, roh Kristus pergi. Jadi lagu-lagu yang saya dengar yang tidak ada hubungannya dengan sembah Kristus mempersiapkan saya untuk sembah setan. Dan kalau saya dengar lagu-lagu yang memuji Kristus, roh setan harus pergi. Setan aja ditolong, dia punya pergumulan dengan puji Tuhan. Jadi ini orang-orang, anak-anak muda yang suka dengar lagu-lagu setan, kamu sedang minta untuk sembah setan. Kalau saja kamu sadar itu, kamu akan stop semua nonsens itu. Dan dengan harmoni, semua worship, love Father and Son, karena lagunya menentukan. Makanya sebelum ada penyembahan di Babylon, apa yang terjadi? Lagu Babylon.
Dan sebelum Hawa sembah setan, ada lagu Satanic Ular Babylon. Dan setan pun bisa terpengaruh dengan lagu surgawi kalau kejahatan dalam hatinya hilang waktu dengar sembah Tuhan. Artinya kalau saya hanya kasih masuk hal-hal yang sembah Tuhan, roh iblis sangat benci untuk dengar itu. Dia nggak akan dekat-dekat saya. Tapi kalau yang saya undang melalui lagu-lagu dan apa yang saya lihat, saya nonton, semua yang saya lihat itu adalah hal-hal duniawi, roh Tuhanlah yang menjauh. Inilah cara setan untuk mempersiapkan seluruh dunia untuk sembah Dia. Hal-hal yang kamu lihat terjadi di Indiana, ditunjukkan kepada saya yang akan terjadi sebelum tutup pintu. Setiap hal-hal yang tidak senonoh itu didemonstrasikan. Akan ada teriak-teriakan, drums, musik, dan jingkrak-jingkrak. Bukankah sebelum tutup pintu, setan punya cara ialah melalui musik. Daniel 3:6, barang siapa yang tidak mau jatuh tersungkur dan sembah, akan dilempar ke dapur api. Tapi kalau kita ajarkan ini di akhir zaman, bahwa akan ada orang dilempar ke dapur api, akan ada orang dilempar ke lubang singa, akan ada undang-undang untuk bunuh orang, mereka bilang apa? Itu orang psycho. Itu orang dirasuk setan. Sudah lihat setan sedang siap-siap untuk kasih masuk perangkap orang yang takut kehilangan nyawa di dunianya dan nggak peduli kehilangan kehidupan kekalnya. Hanya orang-orang itulah yang akan dibinasakan. Jadi the mark of the beast, siapa saja yang tidak mau worship, artinya siapa saja yang worship God adalah orang berdosa, sesuai dengan Yohanes 9, harus dibunuh. Upah dosa adalah maut. Versinya setan. Dan kalau kamu tidak terima tanda di tangan kanan atau dahi, kamu nggak bisa jual atau beli kecuali kamu ada tanda. Jadi salah satu daripada selain lagu apa? Harus ada tanda untuk bisa jual atau beli. Dan kalau nggak ada makan, otomatis mati. Makanya Tuhan Yesus di padang belantara sengaja bikin itu supaya kita tahu, oh Tuhan Yesus kok lapar 40 hari nggak mati dia. Dia nggak takut kok. Itu dibuat khususnya untuk kita di akhir zaman. Baik, mari kita lihat sini. Nah ini kita punya Be Your Real ID. Ini dari dhs.gov ya. Meet your new ID. The one that's ready to fly. Udah pasti nggak akan fly ketemu Tuhan Yesus di awan-awan ya. Dan berapa lama lagi? 870 hari, 11 jam, 37 menit, 4 detik, paling kurang itu 2 jam yang lalu. Harus ada. Dan ini adalah kamu harus ada, kamu punya driver's license, kamu harus ada, kamu punya bank account, kamu harus ada, kamu punya social security atau whatever, KTP. Semua data tentang kehidupan kamu, tetek bengek akan ada di situ. Artinya, kalau kamu punya bank account, semua itu di situ, dan kamu tidak mau setuju atau kamu protes dan kamu bilang bahwa pemerintah itu mau buat kejahatan bagi kamu, tiba-tiba shutdown detik itu. Tindis Kenop, every earthly support cut off 2005. Tuhan sudah undur ini, 2025. Ini katanya, inilah wisdom, inilah understanding. Orang yang punya wisdom dan understanding, dia bisa menghitung jumlah binatang punya angka itu. Nah, mari lihat ya. Orang yang ada wisdom dan understanding yang bisa tahu itu. Roma 1, waktu mereka tahu Tuhan, waktu mereka ada ketahui Tuhan, Roma 1:20. Waktu mereka tahu Tuhan melalui nature, mereka tidak memuliakan Tuhan sebagai God, mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan, mereka menjadi sia-sia dalam mereka punya imajinasi, mereka punya isi hati menjadi gelap, mereka menjadi bodoh. Tunggu, bodoh itu lawannya apa? Wise dengan understanding. Wise dengan understanding. Artinya orang yang bodoh bisa nggak mengerti tanda binatang waktu tandanya sudah mulai terjadi di akhir zaman. Di saat kepausan dan kelar raja dunia sedang mau mengundang-undangkan dia punya bilangan, apakah yang foolish sadar bahwa kita sudah di akhir zaman? Enggak, karena mereka foolish. Yang mengerti adalah yang wise dan understand. Mereka bilang mereka wise, sementara mereka apa? Fools.
Jadi terus terang ya, orang-orang di dunia ini, mereka pikir mereka tambah bijaksana. Sehingga orang-orang yang memberi counsel kepada mereka berdasarkan firman Tuhan, mereka bilang bodoh semua. Kalian bodoh, kalian tinggalnya di country. Kalian bilang udah nggak usah sekolah lagi, kalian bilang kalian kerjanya cuma di kebun. Itu gila itu. Kita mau sesuatu yang benar-benar, bukan gaya kamu punya hidup. Orang yang wise versi dunia adalah bodoh versi surga. Tapi orang yang wise surga dibilang bodoh sekali. Ngapain kamu? Apa yang kamu bikin? Malahan tinggalkan kota semua. Mereka merubah kemuliaan daripada uncorruptible God, Kejadian 1:6, karakter Bapa. Mereka memutarbalikkan karakter Bapa menjadi image daripada beast. Image of the beast ya. Jadi karakter Bapa, the image of God, menjadi the image of the beast. Tunggu. Kalau mereka sedang memutarbalikkan image of God ke image of the beast, pantas waktu mereka lihat 666, mereka malahan setuju. Karena mereka nggak ada wisdom dan understanding, karena mereka foolish and without understanding. Bagaimana mereka bisa identify, ini akhir zaman ini, tanda binatang, kalau mereka sedang worship the beast dan dia punya image. Tuhan pun akan biarkan mereka ke dalam kekotoran keinginan daging mereka, sehingga mereka akan tidak menghormati tubuh mereka masing-masing. Mereka merubah kebenaran Tuhan menjadi bohong, sehingga mereka worship yang diciptakan Tuhan, beast, lebih daripada God. Jadi kalau kamu worship creature, bukan worship God, kamu worship kamu punya ideology, kamu worship kamu punya kepintaran, kamu sudah anggap remeh Tuhan dan firman Tuhan, kamu anggap remeh, dan kamu bilang kamulah orang-orang psycho semua. Tahu nggak? Kamu nggak bisa lihat the number of the beast. Because you have no wisdom and understanding. Kamu sudah hanyut di bawah tipuan kereta api ke jurangnya setan. Tapi kamu pikir kamulah yang wise. It's all about the mind. Kan? Jadi it's all about the mind yang menghasilkan worship. Artinya saya punya mind itu yang menentukan saya worship siapa. Karena kalau kamu wise, kamu worship God. Kalau kamu foolish, kamu worship the beast. What kind of mind do you have? Kamu punya pikiran itu, kamu isi dengan apa? You are what you eat. You are what you listen. You are what you behold. Kamu punya sel-sel otak akan menentukan siapa yang kamu sembah. Yang kamu isi akan mendikte siapa yang kamu sembah. Roma 1:6. Mereka merubah sesuatu yang normal menjadi bertentangan dengan yang normal. Pria, wanita, sesuatu yang normal bagi wanita, sekarang wanita dibuat jadi pria. Dan pria sekarang dibuat jadi wanita. Dibilang pria bisa melahirkan. Pria bisa ada mens. Sekarang, pria digambar sudah pregnant. Jadi yang unnatural sudah menjadi natural. Dan kalau kita protes ini, kamu psycho. Man, tinggalkan yang natural, dan naturalist yang normal. Dan mereka nafsu birahinya terbakar terhadap pria. Bukankah ini yang sedang terjadi sekarang? Dan ini akan menentukan siapa yang saya sembah. Mereka nggak suka simpan pengetahuan Tuhan di dalam dahi mereka. Dahi, pikiran, mind, understanding. Sehingga Tuhan izinkan mereka memiliki reprobate mind. Apa? The mind of the beast. Karena yang nggak natural semua jadi natural. Dan yang nggak natural itu apa? Apa yang nggak natural? The creature menjadi yang disembah. Dan kalau kamu sembah creature, semua kamu putar balik. Semua kamu putar balik, sehingga orang yang amarkan untuk keselamatan, kamu bilang gila. Kamu bilang, emangnya kita di dunia harus tinggal di hutan dan ini, kita kan harus hidup semua itu. Mereka hanya pikir tentang
dunia punya, dan mereka sudah cocok dengan bagaimana setan sudah siapkan mereka, sudah cocok. Mereka menyesuaikan diri dengan yang dunia sedang sajikan dengan lezat. Mereka semua dipenuhi dengan kepenuhan unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud boasters, evil, disobedient to parents, without understanding. Makanya mereka nggak peduli sudah mau sandelo, karena hanya yang ada wisdom dan understanding yang able to count the number of the beast. Covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful. Mereka knowing the judgment of God. Dan mereka yang lakukan ini patut mati. Bukan hanya mereka patut mati, mereka menikmati yang membuat mereka patut mati. Ini yang nggak ada the mind of Christ. Mereka the mind of the beast, they will automatically worship the beast. Kalau kita ajarkan the cross, kita tahu cross is power of God. Bagi mereka itu foolishness, bicara-bicara kaus salib segala macam. Padahal itulah kuasa yang bisa selamatkan saya dari dosa. Kamu punya foolishness. Telah tertulis, Tuhan bilang apa? Saya akan binasakan kehikmatan orang bijaksana di dunia ini. Saya akan membuat mereka punya pengertian nothing. Tuhan bilang, di mana yang wise? Di mana ahli-ahli Taurat? Di mana ahli perdebat dunia? Bukankah Tuhan telah membuat yang foolish orang pintar dunia? Karena Tuhan telah membuat hikmat dunia menjadi foolishness. After that, dalam wisdom God, the world by wisdom, mereka nggak kenal God. Mereka nggak kenal God. Jadi sekarang, yang saya cari itulah yang saya paling kenal. Dan kalau saya cari sesuatu, hati-hati apa yang kamu cari. Karena yang kamu cari itu bisa kamu temukan dengan kamu bayar, kamu tinggalkan Tuhan. Tuhan bilang, love not the world or anything that is in the world. Jadi kalau yang kamu cari di dunia tidak ada, kamu akan harus tinggalkan dunia. Kamu akan ragukan. Karena kalau kamu bilang tentang hal-hal surgawi, kamu bilang, bagaimana saya mau makan? Benar-benar udah nggak ada iman. Orang yang cari dunia harus bayar dengan keselamatan kehidupan kekalnya. Tidak ada lain. 22. Orang Yahudi perlu tanda. Orang Greka cari hikmat. Waktu kita bicara tentang Kristus disalibkan, orang Yahudi bilang apa? Aduh, nggak bisa itu. Orang Greka bilang, itu foolishness. Itu foolishness. Jadi orang-orang sekarang sedang mengambil keputusan, dan bisa saja ini keputusan terakhir mereka, keputusan fatal mereka. Karena tanda-tanda sudah menunjukkan, dan kalau nggak tahu tanda, fatal kan? Jadi orang-orang dengan pilihannya sudah cut off suara Tuhan. The light of the candle shall shine no more. The voice of the bridegroom shall be no more heard at all in thee. For by thy sorceries were all nations deceived. Jadi di saat suara Tuhan nggak didengar, di saat terang candle nggak didengar lagi di Babylon, mereka siap untuk ditipu dunia. Raja-raja dunia, the kings of the earth, raja-raja dunia, oke? Kenapa orang-orang kafir marah? Kenapa mereka mengimajinasikan hal-hal yang sia-sia? Raja-raja bumi sedang siap-siap untuk council together untuk membinasakan umat Tuhan. Alkitab sudah bilang bahwa raja-raja dunia sedang berkumpul untuk membinasakan orang-orang yang takut Tuhan. Dragon, raja-raja dunia yang terima kuasa dari dragon dan memberikan kepada beast, mereka sedang council together. Makanya jangan council dengan orang yang nggak takut Tuhan, betul? Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat ya, ini dia. Department of Homeland Security delays dia punya real ID kan? Dia delay. Dan kita tahu real ID-nya nanti apa? Semua informasi dari A sampai Z orang itu ada di real ID.
Jadi kalau mau bikin Real ID, harus bank account, harus dia punya social, semua saya punya informasi termasuk dalam Real ID. Ini kan, DHS continue to work closely with US states, dari Homeland Security, kerja dengan negara bagian Amerika, District Columbia, US Territories to meet Real ID requirement. Dan dia namanya siapa? Alejandro Mayorkas kan? Jadi kita tahu bahwa the kings of the earth, mereka sedang counsel untuk, jadi semua yang mereka ungkapkan hasil counsel. Dan counselnya apa? Untuk membinasakan umat Tuhan. Jadi semua ini sebenarnya untuk apa? Untuk cut off umat Tuhan dari dunia ini. Nah, kita sudah tahu minggu lalu Alejandro Mayorkas adalah apa? Dia adalah tamatan Loyola Marymount, dan Loyola adalah penemunya adalah Ignatius of Loyola, dialah penemu Jesuit. Mari kita baca Roh Nubuat bicara tentang Jesuit. Sementara mereka adalah member daripada order mereka pakai jubah kekudusan, mereka kunjungi penjara-penjara dan rumah sakit, mereka melayani orang sakit dan yang miskin, mereka mengaku mereka benci dunia, mereka menggunakan nama Tuhan Yesus, dan melakukan hal-hal yang baik. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Tapi di bawah jubah yang kelihatan putih di luar ini adalah orang-orang yang sangat kriminal dan tujuannya sangat mematikan yang mereka bisa sembunyikan. Prinsip order mereka ini adalah ujung hasilnya membenarkan caranya. Artinya walaupun caranya salah, yang penting ujungnya benar. Jadi nggak apa-apa saya bohong, kalau hasil bohong, dia nggak masuk penjara. Karena nggak masuk penjaranya yang dikejar, bukan bohongnya. Dengan kode ini, boleh bohong, boleh mencuri, boleh mengingkari janji, boleh pembunuhan, asasinasi, dan semua itu bukan hanya diampuni, tapi dianjurkan dan dipuji kalau dibuat. Dan mereka semua melayani agenda daripada gereja. Di bawah topeng-topeng, Jesuit sedang bekerja di dalam kantor-kantor negara, state. Dan mereka naik menjadi counselors daripada raja. Tunggu, counselorsnya Darius apa yang anjurkan lubang singa kan? Counselornya Darius lah yang anjurkan lubang singa. Tunggu ya. The Jesuit jadi apa? The counselors of kings. Okay. Coba lihat tadi. The kings of the earth, the rulers take counsel together. Siapa counselornya? Jesuit. The counselors of kings. Dan merekalah yang mengundang-undangkan undang-undang negara di dunia ini. Jadi mereka punya, waktu bicara seperti dragon, merekalah yang membuat, mereka punya undang-undang. Dan kita tahu, dia bilang, apa undang-undangnya? Dia bilang sekarang, bahwa orang-orang Amerika ini, the biggest terror threat ialah kalau mereka membuat pernyataan yang salah. Nah, apa kira-kira pernyataan salah mereka? Apa kira-kira pernyataan salahnya? Banyak sekali. Kalau kepausan itu antikristus, kalau akan ada undang-undang hari Minggu, kalau akan ada orang mau dibunuh gara-gara nggak perlu pelihara hari Minggu, kalau orang-orang yang pelihara hari Sabat akan dibunuh, itu semua teror. Semua pekabaran kebenaran, nubuatan tentang Alkitab, semua itu terror threat, itu false narrative. Itu semua harus diberantas. Dan itu kira-kira yang bikin itu siapa? The counselors of kings. Mereka yang shape the policy of nations. Dan siapa dia punya chief DHS? Paling kurang tamatan Jesuit University. Jadi kalau kamu percaya bahwa pemerintah ini sedang bekerja bersama-sama untuk melawan dia punya citizens dalam membuat undang-undang dan semua itu katanya the biggest terror threat. Itulah ancaman terbesar teror bagi dunia ini. Kalau ada orang-orang yang bilang bahwa negara itu sedang mau membuat undang-undang
untuk mengucilkan orang-orang yang pelihara hari Sabat. Tapi apa Roh Nubuat bilang? Umat Tuhan akan kabarkan kebenaran karena perintah Tuhan, konsekuensinya itu urusan Tuhan. Tuhanlah yang tanggung konsekuensi. Kita bukan urusan kita kasih konsekuensi. Saya punya nafas dari Tuhan, saya punya kabaran dari Tuhan, saya akan kabarkan sebagaimana Tuhan yang kabarkan, dan konsekuensinya di tangan Tuhan. Yang penting Tuhan Yesus datang, saya naik ke awan-awan. Pope Francis bilang apa? Kita harus memerangi segala macam religious fundamentalism. Nah, apa fundamentalism? Kita lihat dia punya dictionary. Fundamentalism adalah Protestantism. Fundamentalism adalah orang-orang yang percaya literal Alkitabnya. Dan hidupnya dan ajarannya berdasarkan Alkitab adalah fundamentalism. Paulus bilang kita harus perangi orang-orang religious fundamentalism. Apakah sudah mulai peperangan? Peperangannya bukan peluru amunisi, peperangannya melalui undang-undang yang mereka jalankan. Itulah peluru-pelurunya. Dan peluru umat Tuhan adalah it is written. Kita berperang melawan principalities in higher powers, the God of this world. Not peperangan flesh, tapi peperangan spirit. Jadi kalau mereka berbicara melalui undang-undang, kita berbicara firman undang-undang Tuhan. By every word that proceedeth out of the mouth of God shall man live. Dan siapa Paus? Paus adalah the first Jesuit Pope. Apakah sudah mulai peperangan akhir zaman, guys? Apakah sudah peperangan yang berakhir peperangannya waktu Tuhan Yesus muncul di belakang awan yang gelap? Ya, buka awan yang gelap. Dan kita bisa lihat siapa yang selama ini sedang sembunyi di belakang awan gelap. Our Lord and our Savior. Bersiap-siaplah saudara-saudara. Though no man knoweth the day nor the hour of his coming, we are instructed and required to know when it is near. We are further taught that to disregard his warning and refuse or neglect to know when his advent is near will be as fatal for us as it was for those who lived in the days of Noah, not to know when the flood was coming. Great Controversy, page 370, paragraph 2.